Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus tetap patuhi protokol kesehatannya. Ingat 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Perkenalkan, nama Ibu Dwi Safa Rahmayanti. Ibu guru kelas 5 di SDN Sadagori 1. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, materinya yaitu meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak dan elektronik. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian dapat meringkas teks eksplanasi berdasarkan strukturnya pada media cetak dengan tepat. Lanjut, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Teks eksplanasi disajikan harus sesuai fakta. Di sini ada struktur eksplanasi, ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pada teks eksplanasi berisi hal-hal yang bersifat umum dan disampaikan secara lugas. Yang kedua, deretan penjelas. Pada teks eksplanasi berisi informasi tambahan atau pendukung pernyataan umum, biasanya bersifat lebih khusus. Yang ketiga, kesimpulan, berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Dalam hal ini, kita dapat menyampaikan intisari dari teks bacaan. Lanjut, untuk memudahkan membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat ringkasannya. Yang pertama, teks dengan seksama. Yang kedua, catatlah poin penting dari setiap paragraf. Yang ketiga, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Yang keempat, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Perhatikan contoh berikut ini. Adapun contoh teks eksplanasi. Di sebelah kanan layar kalian nanti ada teks eksplanasi berjudul banjir. Kita perhatikan dulu ya paragraf pertamanya untuk mencari pernyataan umumnya. Ibu bacakan terlebih dahulu paragraf pertama. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dalam hal arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Paragraf pertama, kita dapat mengambil pernyataan umumnya. Yang pertama, banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Kemudian, banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Itu kita dapatkan pernyataan umumnya. Selanjutnya, kita perhatikan paragraf keduanya. Paragraf kedua, kita akan mencari deretan penjelas. Ibu bacakan dulu paragraf kedua. Selain sejumlah tempat yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan permukaan lain, banjir juga dapat terjadi di sungai. Ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai, banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Dari paragraf kedua, kita ambil
peristiwa yang terjadi di sekitar kita dan disajikan sesuai dengan fakta. Struktur dari teks eksplanasi yaitu ada 3. Yang pertama, pernyataan.